Assalamualaikum. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan silakan dipimpin doa ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Semoga pada hari ini masuk semua. Oke, bagaimana ketua kelas? Apakah kawan-kawannya hadir semua pada hari ini? Oke, alhamdulillah, berarti hari ini hadir ya. Tidak ada yang sakit atau tidak ada yang izin. Oke, benar ya, jumlah kita 20 sekarang, tidak ada yang berkurang kan? Tidak ada yang menambah kan? Oke, baik. Berarti hadir semua. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengulang sedikit materi kita tentang minggu lalu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa materi kita minggu lalu? Tentang, ya benar, tentang peta. Ada yang tahu apa itu pengertian peta? Ayo, siapa? Oh, silakan Budi, apa? Ya, benar. Peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambar menggunakan skala tertentu pada bidang data. Oke, benar. Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa lagi menjelaskan apa-apa yang terdapat dalam peta? Ya, silakan Julfikar. Oke, benar. Ada 6. Yang pertama, ada judul peta. Yang kedua, ada skala peta. Yang ketiga, ada simbol. Yang keempat, ada legenda atau keterangan. Yang kelima, ada arah mata angin. Dan keenam, ada indeks. Oke, benar. Berarti kawan-kawan semua atau siswa semua sudah hafal ya? Sudah mengetahui atau sudah mengerti materi kita minggu lalu. Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang minggu lalu tentang peta. Mungkin ada yang belum paham. Bagaimana? Ayo. Oke, baik, sudah paham semua. Bagus, hebat. Berarti kalian sudah mengerti materi kita minggu lalu. Baik, materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, silakan siswa dibuka halaman 29 di buku paket kalian. Kita saat ini akan membahas tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam, yang pertama kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan Budi. Oke, benar, udara. Ayo, yang kedua siapa lagi? Ya, silakan Citra. Ya, benar, air. Ya, benar. Terus yang ketiga siapa lagi? Ya, Tiara, silakan. Apa? Oh iya, silakan tanah. Baik. Selanjutnya benar sekali. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjelaskan? Ayo, tadi kawan sudah menjelaskan adanya sumber daya yang dapat diperoleh. Yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga tanah. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari udara, air, dan tanah? Ayo. Oke, sekarang udara. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Oke, silahkan Julfikar. Oke, benar. Udara adalah angin yang bergerak atau berbentuk gas. Gas apa aja yang ada di udara? Ya, oke, yang pertama gas oksigen, benar. Kedua, karbon dioksida, fosfor, nitrogen. Oke, benar. Kalau gas yang biasanya kita untuk bernapas, gas apa itu? Ya, benar, oksigen. Itu gas yang paling bersih. Kalau gas yang kita keluarkan dari mulut kita itu gas apa? Ayo. Ya, benar, karbon dioksida. Yang kedua, air. Ada yang tahu apa itu air? Ya, sumber daya alam yang dapat diperoleh yang ada di bumi. Baik. Jadi air bukan hanya manusia yang memerlukan air. Hewan juga memerlukan air. Tumbuhan juga memerlukan air. Jadi air banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan dari air. Yang pertama untuk baik mandi, memasak, menyiram tanaman, misalnya untuk pengairan pertanian. Oke, baik. Jadi air banyak sekali manfaatnya, tapi kita harus bijaksana dalam menggunakan air. Karena air kalau tidak bijaksana kita melaksanakannya, air bisa tercemar. Oke. Jadi air yang tercemar tidak bisa kita gunakan untuk memasak, mandi, maupun untuk menyiram tanaman. Apa yang terjadi jika air tercemar? Ya, kita pasti menyebabkan penyakit-penyakit, atau tanaman bisa mati, atau hewan-hewan bisa mati. Oke.
Jadi coba kalian lihat di buku, di sini ada siklus air ya. Kita lihat. Di sini ada gambar lautan. Dia akan naik ke atas ketika hari panas, jadi akan menguap ke atas. Ya, dia akan penguapan, terjadinya kondensasi di awan, kemudian cadangan air di atmosfer, berubahlah pengendapan, berubah dalam bentuk es maupun salju. Jadi ketika pengendapan tersebut sudah memberat, dia akan membentuk sebuah hujan. Jadi hujan itu adalah butiran-butiran air yang turun dari langit atau dari awan ya. Kemudian air hujan tersebut masuklah ke sungai, ke lautan maupun ke parit-parit yang bisa mengenangi air. Oke, itu air. Jadi sumber air di bumi terdapat di sungai, danau, laut maupun mata air yang ada di pegunungan maupun di dalam tanah. Oke, itu air. Yang ketiga adalah tanah. Ya benar, tanah adalah merupakan sumber daya alam yang dapat diperoleh. Yang ketiga, siapa yang dapat menyebutkan fungsi dari tanah? Coba lihat di buku baiknya halaman 30. Oke, jadi tanah juga banyak manfaatnya selain air. Yang pertama untuk berkebun, yang kedua untuk membuat rumah, yang ketiga untuk membuat jalan, terus yang keempat, ya tanah juga bisa untuk menanam tumbuhan maupun bunga-bunga yang ada di sekitar rumah kita. Oke, itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Dari ketiga tersebut, coba kita lihat contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh udara, ya udah pasti untuk kita bernapas. Jadi menggunakan gas oksigen. Yang kedua, air. Ya air juga menentukan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Kalau tidak air, apakah kita bisa hidup? Bisa, tapi tidak lama karena kita memerlukan air atau cairan yang terdapat di tubuh kita untuk hidup. Terus kemudian tanah, ya untuk kita membuat rumah. Kalau tidak ada tanah, jadi kita apakah bisa membuat rumah dari air? Tidak kan? Maka rumah kita akan tenggelam. Dengan adanya tanah, kita bisa membuat rumah, bertanam dan sebagainya. Oke, jadi dari ketiga tersebut ada pertanyaan sampai di sini, anak-anakku? Oke, tidak ada. Apa ada yang bisa menyimpulkan dari hasil materi kita hari ini? Jadi sumber daya alam dapat diperoleh ada 3. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan ketua kelas. Ya, Budi, silakan. Oke, benar. Jadi sumber daya alam dapat diperoleh ada 3. Yang pertama ada udara, yang kedua ada air, ketiga ada tanah. Kemudian air itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sama dengan udara. Yang ketiga tanah juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketiga-tiga tersebut saling berkaitan untuk kehidupan berlangsung. Oke, jadi Bapak hanya menambahkan sedikit kesimpulan dari Budi. Jadi sumber daya alam manusia yang dapat diperoleh ada 3. Yang pertama udara, yaitu udara untuk kita bernapas, yaitu gas oksigen. Sedangkan dari tubuh kita ada mengeluarkan gas, yaitu karbon dioksida. Yang kedua itu air. Air di mana ia berfungsi untuk kehidupan yang ada di bumi ini. Contohnya kehidupan manusia, air, tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah tanah. Ya, sama-sama memerlukan tanah. Manusia memerlukan tanah untuk membuat rumah dan berkebun. Tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup karena tumbuhan hidup dalam tanah, sedangkan hewan juga memerlukan tanah untuk berpijak. Baik, jadi itu yang dapat kita simpulkan. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan nanti ditanyakan kembali karena waktu telah misalkan kita. Baik, selanjutnya nanti akan Bapak kasih soal ya, silakan kalian catat. Selanjutnya minggu depan kalian kumpulkan ya. Oke, baik. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena telah hadir pada hari ini. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Masih kuat, masih sehat. Oke, baik, masih semangat. Ya, luar biasa semangatnya. Ayo, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Tetap semangat. Jadi semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.